Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah laptop murah yang ramah di kantong pelajar ya. Jadi ceritanya sepupu saya kemarin sempat bertanya, "Bang, ada nggak sih rekomendasi laptop yang kira-kira bisa dipakai untuk kegiatan belajar sehari-hari, bisa dipakai untuk editing dan multimedia, dan juga bisa dipakai untuk gaming? Tapi dengan harga yang murah ya bang." Nah loh, ini banyak maunya, tapi dengan harga yang murah. Nah langsung saja saya coba rekomenin laptop yang satu ini, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 1 yang ditenagai oleh Ryzen 3 7320U yang sudah termasuk lumayan ya untuk laptop kelas entry level. Laptop ini dijual di harga sekitar 5 jutaan dengan storage awal di 256 GB. Tersedia juga dengan kapasitas 512 GB di harga yang agak sedikit lebih mahal. Nah, di sini saya akan mungkin membahasnya secara garis besar aja ya, dengan beberapa alasan sederhana yang bisa membuat laptop ini menjadi begitu menarik. Nah, di harga segitu laptop ini sudah termasuk memiliki desain yang menarik ya, dan gak kelihatan murahan. Desainnya minimalis dengan warna abu-abu metalik seperti ini. Beratnya lumayan ya, di sekitar 1,3 kg karena memang mayoritas laptop ini terbuat dari material ABS. Diomongi slim ya lumayan sih, meskipun nggak tipis-tipis amat. Ketebalannya sendiri berada di kisaran 1,8 cm, meskipun ada sedikit ilusi yang sedikit meruncing di bagian depannya untuk mendapatkan kesan slim. Untuk bezel di monitornya sendiri memang masih lumayan tebal, terutama di bagian bawahnya. Tapi untuk bagian samping-sampingnya ini sudah termasuk tipis. Bagian yang paling saya suka adalah dari keyboardnya ya. Desainnya memang sudah termasuk bagus dengan warna abu-abu tua dan font yang jelas. Tapi sayangnya di sini untuk keyboardnya non backlight ya. Tombolnya sudah termasuk empuk dan nyaman untuk digunakan. Trackpadnya sendiri sudah termasuk besar dan sensitif, tapi ya biasa aja ya, cukup standar dan hanya bisa diklik untuk bagian bawahnya. Gestur trackpadnya sendiri sudah bisa untuk 2 jari, untuk slide dan tap-nya. Untuk port koneksinya sendiri sudah termasuk lengkap. Di sebelah kiri ada lubang jack power, satu port USB-A 3.2, satu port HDMI, satu port USB Type-C 3 Gen 1 yang support untuk data only ya, jadi bukan power. Lalu kemudian satu port jack 3,5 mm. Lalu di bagian kanannya ada port untuk USB 8 dan satu slot SD card reader. Di bagian atasnya ada sebuah webcam yang beresolusi standar ya, di angka 720p saja. Kualitas gambar yang dihasilkan biasa aja sih, tapi sudah termasuk cukup untuk kelas meeting. Di bagian atasnya ada penutup yang bisa di-slide untuk menambah keamanannya. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat 2 buah lubang speaker yang termasuk lumayan keras ya jika digunakan untuk entertainment. Jadi kemudian saya sudah mengetesnya dan suara yang dihasilkan sudah termasuk lumayan. Meskipun ya tidak terlalu bagus ya. Berikut ini adalah sampel dari webcam dan juga suaranya. Halo cek 123, ini adalah hasil dari webcam yang dimiliki oleh Lenovo IdeaPad Slim 1. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Memang ini untuk dari kategori resolusinya cuman mentok berada di 720p ya. Tapi untuk hanya sekedar misalnya kayak sekedar Zoom meeting atau kebutuhan online-online yang sederhana ataupun untuk kebutuhan sekolah aja saya rasa ini sudah cukup ya. Dan untuk dari kualitas suara mikrofonnya bisa dibilang standar. Tapi ini sudah termasuk lumayan bagus kok. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between the...
Kita langsung ke bagian yang paling penting, yaitu mengenai performa layarnya yang berukuran 14 inch ini. Meskipun di sini layarnya sudah mendukung resolusi Full HD, tapi sayangnya untuk layarnya ini masih menggunakan panel TN ya. Cukup bisa dimaklumi mengingat harga yang ditawarkan. Tapi untuk sekedar entertainment seperti nonton film ataupun YouTube sudah termasuk lumayan sih. Cuma hati-hati aja dengan viewing angle-nya ya. Karena memang panel TN untuk angle-nya sendiri agak sedikit nggak kelihatan jika dilihat dari samping maupun atas. Jadi memang laptop ini agak kurang ya jika diperuntukkan untuk desain, karena juga untuk colornya sendiri cuman berada di sekitar 56% untuk sRGB-nya ya. Untuk kecerahannya sendiri juga termasuk standar di angka 220 nits saja. Jadi layarnya sendiri harus menggunakan brightness yang full ya, biar kelihatan terang. Ya intinya sudah termasuk lumayan lah di resolusi Full HD. Nah untuk performanya sendiri gimana? Laptop ini sudah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan chipset sebesar 6 nanometer dengan kecepatan 2,4 GHz up to 4,1 GHz yang sudah termasuk bagus untuk kelas entry level. Ditambah dengan RAM sebesar 8 GB LPDDR5 dual channel yang sudah termasuk lumayan untuk multitasking. Tapi sayangnya di sini untuk RAM-nya non upgradable ya. Karena RAM-nya sendiri modelnya tanam alias disolder. Untuk penyimpanannya di sini sudah termasuk spesial ya. Karena sudah menggunakan SSD.M2 dengan koneksi PCIe 4.0 yang juga sudah disupport dengan slot tambahan SSD NVMe yang up to 1 TB. Jadi nggak pusing ya dengan masalah kapasitas dari harddisknya. Untuk writing speed dari SSD-nya sudah termasuk bagus, jadi tidak ada masalah untuk copy filenya. Nah bagaimana dengan VGA-nya? Di harga segini memang susah untuk mendapatkan dedicated graphic card ya. Tapi untungnya di sini memang seperti yang teman-teman ketahui, prosesor dari Ryzen sudah dibekali dengan onboard graphic card yaitu AMD Radeon Graphic yang sudah termasuk lumayan. Tapi perlu diingat ya, di sini memang GPU-nya berjenis Mendocino, jadi meskipun di sini memorinya 2 GB, tapi tidak diperuntukkan untuk game-game yang high ya. Di sini saya coba mentesnya dengan dua macam game, yaitu Dota dan yang satunya adalah dari Apex Legends. Untuk Dota sendiri sebenarnya bukan game yang berat ya, tapi di sini harus menggunakan setting low untuk mendapatkan FPS yang lumayan di angka sekitar 80 sampai 90-an. Dan ketika di setting medium bisa mendapatkan sekitar 40-an FPS. Sudah termasuk lumayan ya. Ketika digunakan di Apex Legends dengan setting terendah, cuman mendapatkan sekitar 40-an FPS meskipun dalam kategori gamenya yang masih lancar ya. Jadi intinya memang bisa digunakan untuk bermain game ya, cuma dalam kategori setting grafik yang rendah. Untuk suhunya sendiri pastinya naik ya ketika digunakan untuk bermain game. Yang suhu GPU awalnya termasuk adem di angka sekitar 45 derajat Celcius, menjadi naik di angka sekitar 70-an derajat. Nah, di sini memang fan-nya langsung bekerja dengan maksimal, jadi suhu laptopnya masih cenderung aman. Untuk fan-nya atau kipasnya sendiri cuma satu, dengan satu buah heatsink pipe yang sudah mampu mengurangi panas di laptopnya. Nah, kemudian untuk skornya sendiri ketika menggunakan PC Mark 10 berada di angka sekitar 3000-an, sedangkan ketika menggunakan Cinebench R23 mendapatkan skor sekitar 4000-an di multicore dan sekitar 1000-an di single core. Sudah termasuk lumayan. Intinya secara performa CPU dan multimedianya sudah termasuk bagus, tapi memang masih kurang untuk program atau game yang membutuhkan grafik 3D. Nah, lalu bagaimana ketika digunakan untuk editing? Di sini saya menggunakan Adobe Premiere CC 2022 ya. Dan ternyata sudah termasuk lancar jika digunakan untuk mengedit file yang berjenis Full HD. Editing berjalan smooth dan termasuk cepat untuk rendering yang tanpa menggunakan efek. Di sini video yang berdurasi sekitar 1 menitan bisa dirender dengan cepat. Tapi memang tidak disarankan untuk resolusi video yang lebih besar ya.
Nah, yang terakhir adalah performa dari baterainya. Dengan TDP sekitar 42 Wh, laptop ini termasuk efisien dalam penggunaan powernya. Jadi laptop ini bisa bertahan hingga 6-7 jaman. Dengan power adapter sebesar 65 Watt, tentu saja bisa mengecas laptop ini dengan lebih cepat. Nah, kesimpulannya apakah laptop ini worth untuk dibeli? Jika kalian pelajar atau mahasiswa yang lagi nyari laptop buat multimedia, konten, dan gaming ringan dengan harga yang murah, tentu saja laptop ini sangat worth untuk kalian miliki ya. Sudah cukup untuk kebutuhan entertainment sehari-hari. Kekurangannya memang pada layarnya yang masih kurang maksimal karena menggunakan dari panel TN. Namun hal tersebut bisa ditutupi dengan performa yang termasuk kencang, booting program yang cepat dengan adanya SSD, serta mampu untuk menjalankan game ringan menjadi fitur unggulan di harga yang murah. Rekan saya yang sudah menggunakan laptop ini selama setahunan juga sudah mengaku puas dengan performa dan harga yang ditawarkan. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.